warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa, mahasiswa PBSI Universitas PGRI Semarang. Berkenaan dengan ujian tengah semester mata kuliah Sosiolinguistik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai variasi bahasa dan jenis bahasa yang berkaitan dengan rencana penulisan artikel saya dan menyampaikan topik serta manfaat yang ada dalam rancangan artikel saya. Variasi bahasa. Variasi atau ragam bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik. Krida Laksana mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Mengutip dari pendapat Fishman, Krida Laksana mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari ciri dan fungsi berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara bahasa dengan ciri dan fungsi itu dalam suatu masyarakat bahasa. Hartman dan Stroke 1972 membedakan variasi berdasarkan kriteria menjadi 3 macam. Yang pertama, latar belakang geografi dan sosial penutur. Yang kedua, medium yang digunakan. Yang ketiga, pokok pembicaraan. Variasi bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, variasi dari segi penuturnya. Dalam variasi ini, terbagi menjadi 4 macam, yakni yang pertama, variasi idiolek. Variasi bahasa yang bersifat perseorangan, variasi ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Misalnya, ketika kita sudah cukup akrab dengan seseorang, hanya dengan mendengar suara bicaranya, tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalnya. Yang kedua, variasi dialek. Variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah, dan area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur yang berbeda dengan kelompok tutur lainnya. Misalnya, bahasa Jawa dialek Pati memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan dialek Pemalang, dialek Semarang, dialek Pekalongan, dan sebagainya. Yang ketiga, variasi kronolog. Variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa pada tahun 30-an, variasi bahasa pada tahun 50-an, dan variasi bahasa pada masa kini. Ketiga, perbedaan variasi bahasa tersebut pasti ada perbedaan, baik dari segi lafal, ejaan, morfologi, maupun sintaksisnya. Yang keempat, variasi sosiolek. Variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Dalam variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Pembagian variasi bahasa yang kedua ialah variasi dari segi pemakainya. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya atau fungsiolek ini biasanya membicarakan tentang bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan sarana penggunaan. Dalam variasi ini lebih menyangkut ke bahasa itu digunakan untuk keperluan apa atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra jurnalistik. Variasi bahasa dalam bidang ini bersifat sederhana, komunikatif, dan ringkas. Karena jurnalistik harus menyampaikan berita secara tepat dan ringkas, karena keterbatasan ruang dan keterbatasan waktu.
Pembagian variasi bahasa yang ketiga adalah variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, menurut Martin Jost 1967 membagi variasi bahasa atas 5 ragam. Yang pertama, ragam beku. Variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Misalnya, dalam upacara kenegaraan, khotbah di masjid, dan sebagainya. Yang kedua, ragam resmi. Variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, ragam usaha. Variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produk. Yang keempat, ragam santai. Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman karib pada waktu beristirahat, berolahraga, berekreasi, dan sebagainya. Yang kelima, ragam akrab. Variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antara anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Pembagian variasi bahasa yang keempat adalah variasi dari segi sarana. Dalam variasi ini terdapat ragam lisan dan ragam tulis. Namun, dalam ragam lisan dan ragam tulis terdapat ketidaksamaan wujud struktur. Karena dalam berbahasa lisan, kita dibantu oleh unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik tangan, gelengan kepala, dan sebagainya. Namun, dalam berbahasa tulis, unsur-unsur tersebut tidak ada. Selanjutnya, jenis bahasa. Jenis bahasa secara sosiolinguistik ini berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa, yakni faktor sosiologis, politis, dan kultural. Yang pertama, jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Artinya, penjenisan ini tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan sistem linguistik lain, dan pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, jenis bahasa berdasarkan politis. Berdasarkan sikap politik atau sosial, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Pembedaan ini dikatakan berdasarkan sikap sosial politik karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan kebangsaan. Yang ketiga, jenis bahasa berdasarkan kultural atau tahap pemerolehannya. Dalam jenis bahasa ini, dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa ketiga, dan seterusnya, serta bahasa asing. Selanjutnya adalah rencana rancangan artikel sosiolinguistik. Saya mengangkat tema mengenai dialek bahasa masyarakat Desa Santri Kajen Pati dengan dialek masyarakat lokal. Permasalahannya mengenai apakah ada perbedaan antara dialek masyarakat Desa Santri dengan dialek masyarakat lokal di Pati. Karena masyarakat Desa Santri yang terkenal dengan banyaknya santri-santri dan kiai serta pondok pesantren yang kesehariannya terbiasa dengan sikap sopan dan santun serta bahasa yang tertata rapi. Manfaatnya mengetahui lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan antara dialek masyarakat Desa Santri dengan masyarakat lokal di Pati, dan dapat menarik kesimpulan mana dialek atau kebiasaan berbahasa yang lebih baik serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Teori yang saya gunakan adalah dialek adalah variasi sebuah bahasa yang adanya ditentukan oleh sebuah latar belakang asal si penutur. Dialek terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama dialek geografis, dialek sosial, dan dialek usia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.